kan kening edit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang terus diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian kita di dalam Kitab Bulughul Maram ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah pertemuan yang ke-61 di dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan dan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit bercerita, tadi malam kan yang saya share di grup, kan ngisi kajian di Rawa Kangkung itu. Memang Bapak ini satu jamaah yang sangat bersemangat sekali. Jadi ketika kajian pasti nggak mau duduk di belakang gitu loh, duduk di sebelah sini, di samping saya. Jadi umurnya itu sudah 80, sekitar 85, 86. Jadi lebih tua dari Kak Ciadim, lebih tua, jauh. Izin, dia nggak dengar telinganya sudah agak lemah pendengarannya, jadi harus duduk di dekat saya. Ya duduk begini. Duduknya bukan bersila tapi duduk seperti orang sholat itu loh. Duduk betah itu 1 jam sampai isya itu betah. Duduk seperti itu. Kakinya ditekuk ke belakang itu Ibu ya. 2. Sudah umur sekitar 85. Setelah saya cerita dengan jamaah semangat sekali, ini sudah beberapa pertemuan. Jadi kalau umur 85 ini berarti kurang lebih ya, mungkin kelahiran sekitar tahun 45 atau 40 ya, kelahirannya sekitar tahun itu. Semangat sekali. Dan ketika selesai kajian saya ngobrol, Abah tadi ini semangat sekali untuk kajian. Iya, beliau ini sangat semangat dan kepingin paham tentang apa yang disampaikan. Dan dia termasuk jamaah yang paling sering mengunjungi jamaah yang lainnya ketika sakit. Bede ketangkeun bareng kentare. Bede jamaah sakit kentare kecombon. Itu paling sering di usianya yang sudah 85-an tahun lah. Sudah sangat sepuh. Tapi tetap semangat untuk belajar. Kita lanjutkan, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang semangat dalam mempelajari agama Islam ini. Bab yang selanjutnya yang kita akan pelajari adalah bab shaumi tatawwu wa ma nuhiya an shaumihi. Bab puasa tatawwu, bab puasa sunnah dan puasa yang dilarang. Jadi kita akan mempelajari beberapa puasa sunnah. Insyaallah kita sudah tahu semua, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan dalam pemahaman kita. Dan puasa-puasa yang dilarang. Yang pertama, kita akan mengetahui beberapa keutamaan dari puasa sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan." Siapapun dari kita yang berpuasa
sehari saja ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mau itu puasa Ramadan, mau itu puasa sunnah, satu hari saja ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka selama sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi satu hari puasa yang kita lakukan, puasa sunnah, itu bisa menjauhkan 70 tahun perjalanan. Bejen masuk neraka mangken niku ki nanti 70 tahun lagi. Kan oleh ringan berarti ini. Oleh ringan. Bejen sampean kening tokole mangken ki nanti 70 tahun lagi. Ini pahala yang luar biasa saya pikir. Ini pahala yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan lumayan. Mon saare lah mon sampean patang puasa sunnah, ini lain lagi. Kemudian yang kedua, perhatikan ini juga. Insyaallah hadis ini jarang didengar dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk puasa sunnah ini, "Innal malaika tusalli 'alal sha'im idza ukila 'indahu hatta yafrughu." Sesungguhnya para malaikat bersolawat. Mohon malaikat bersolawat kepada kita apa artinya? Para jamaah masih ingat ya? Solawat malaikat kepada kita itu maksudnya apa? Nape? Ki enggak Mbak Mus. Minta ampunan kepada Allah. Didoakan, nadaaki sepora ke Allah. Ya Allah sepora aki Mbak Muslimah, sepora aki Mbak Muslimah gitu ya. Itu solawat malaikat kepada manusia. Jadi malaikat itu bersolawat kepada seseorang yang berpuasa, sedangkan orang-orang makan sehingga mereka semua pergi. Artinya apa? Sampean apa asa? Neng jompon sampean. Selakin sampean tak puasa, eman sampean tak puasa, anan sampean tak puasa. Ketika mereka makan, sedangkan sampean puasa, di depan sampean, di sekitar sampean ini orang makan, sampean terus didoakan oleh malaikat. Ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Paham gimana maksudnya? Jangan, saya rasa tak terus. Sampean apa asa, apalagi ibu-ibu, mungkin puasa sunnah, Syawal kemarin, tapi tetap memasakkan suaminya, memasakkan anaknya, suaminya makan di depannya. Itu didoakan. Mon saare madang 2 kali ki sampean didoakan malaikat 2 kali. Enggak beri lepas puasa sunnah. Terakhir kemarin saya puasa sunnah Syawal itu noto kaki kemarin hari Ahad di Darungan. Itu kan Ahad pagi ya di Darungan halal bihalal. Kabeh madang. Bu lepat ngempet ku aja. Monte betaki tak kira kemarin puasa sunnah ini. Akhirnya kemarin saya kuatkan untuk selesaikan puasa Syawal. Enggak disempat-sempatkan burung. Lah halal bihalal terus-terusan kan. Saya acara ini akhirnya meskipun di kanan kiri bersih bitong, bersih teh, bersih ko ajem, bersih ini bersabar. Ternyata pahalanya itu didoakan, disolawati oleh malaikat, didoakan oleh malaikat. Puasa sunnah keutamaannya. Yang ketiga, ternyata puasa itu bisa memberikan syafaat. Jadi Al-Qur'an itu mon sampean sekut maca Qur'an deki neng hari kiamat, Qur'an itu bisa memberikan syafaat, bisa menolong sampean, nolong sampean. Jadi kalau sampean lebih neng padang mahsyar ini pang tekepeng bingung, Al-Qur'an itu akan datang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, orang ini membacaku ketika dulu di dunia. Nolong. Begitu juga puasa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di hari kiamat, yaqulu as-siyamu ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawati bin nahar fasyaffi'ni fihi. Puasa itu berkata di hari kiamat, wahai Tuhanku, wahai Allah, aku akan menghalanginya. Aku sudah menghalanginya dari makan dan syahwat, maka berilah syafaat karenaku. Jadi puasa itu juga bisa menolong sampean di hari kiamat. Selakin sampean tak bisa. Tak bisa nolong sampean. Suami sampean gak bisa nolong sampean di hari kiamat. Amal-amal kita saja yang nolong, termasuk puasa ini. Kemudian yang keempat, beberapa keutamaan yang kita sampaikan, ada 4 saja yang saya sampaikan. Masuk surga jalur khusus. Jadi ketika di hari kiamat nanti, ketika kita sudah di padang mahsyar, sudah melewati as-sirat, as-sijr, jembatan, kemudian kita mau masuk surga, mudah-mudahan masuk surga semua. Di surga itu ada yang memanggil ternyata. Ada yang memanggil. Ayo yang berpuasa masuk lewat sini. Yang orang yang rajin berpuasa masuk lewat pintu Ar-Rayyan. Dipanggil mereka.
Tidak bisa orang yang kemudian tidak pernah berpuasa masuk lewat pintu itu, nggak bisa. Kemudian masuklah orang-orang yang berpuasa sunnah ini masuk lewat pintu Ar-Rayyan. Kemudian selain itu nggak bisa. Orang yang tak teman pasar meroleh betetek diusir, nggak bisa lewat pintu Ar-Rayyan. Setelah selesai yang paling akhir maka Ar-Rayyan itu ditutup. Jadi jalur khusus untuk orang yang berpuasa. Inilah beberapa keutamaan tentang puasa sunnah. Kemudian hadis yang kita pelajari, hadis yang pertama di dalam bab ini, hadis yang ke-698. Pahamon gila keutamaan orang yang berpuasa sunnah, banyak sekali. Tadi dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun dan seterusnya dan seterusnya. Didoakan malaikat. Nah, sekarang hadis yang ke-698. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai puasa Arafah. Su'ila an saumi yaumi Arafah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Arafah. Beliau mengatakan, "Yukaffirus sana al-madiyah wal baqiyah." Puasa Arafah satu hari itu pahalanya apa? Menghapus dosa tahun lalu, setahun yang kemarin dan setahun yang akan datang. Jadi berapa tahun berarti? 2 tahun yang dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya. Wasu'ila an siyami yaumi Asyura. Beliau juga ditanya tentang puasa hari Asyura, Muharram, Bu. Tanggal sampai Muharram. Puasa sunnahnya loh, tanggal 10. Nanti kita jelaskan. Yukaffirus sana al-madiyah. Maka orang yang melakukan puasa Muharram itu diampunkan dosanya setahun yang lalu. Wa su'ila an shaumi yaumil itsnain. Kemudian ditanya tentang puasa hari Senin. Ini maksudnya adalah Senin dan Kamis. Dzaka yaumu wulidtu fihi wa bu'itsu fihi aw unzila alayya fihi. Dan ketika ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menjawab, ia adalah hari kelahiranku, hari aku diutus dan hari diturunkan Al-Qur'an kepadaku. Yang pertama, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Arafah ini sangat dianjurkan kepada kaum muslimin, yaitu sehari sebelum Idul Adha. Oke, bener Ki? Tanggal 9 Zulhijjah itu kita puasa Arafah. Pahalanya 2 tahun, diampunkan tahun kemarin dan diampunkan dosa tahun depan. Kata para ulama ketika menjelaskan puasa Arafah ini yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dosa-dosa besarnya tidak diampuni sampai dia bertaubat. Jadi dosa-dosa kecil itu diampuni, tapi kalau dosa-dosa durhaka, dosa ngicok, dosa sejeranjang ini enggak diampuni. Harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk orang yang haji itu enggak boleh puasa di hari Arafah ketika wukuf. Bila si haji kan enggak puasa ketika wukuf di Arafah. Oke, si haji mudah-mudahan bisa haji semua. Jadi ketika wukuf, orang-orang yang berhaji ini enggak boleh berpuasa. Sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram. Seperti Ibnu Umar mengatakan bahwa ketika dia berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman dan yang lainnya, mereka mengatakan, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa saya tidak pernah berpuasa Arafah ketika melakukan haji. Itu yang pertama, puasa Arafah. Jadi sekali lagi buat jamaah, puasa-puasa sunnah ini, kita siapa jamaah sini yang ahli puasa? Serutin pon, puasa Senin Kamis beda serutin rakyat. Secea ceke gitu. Sepanjang tahun kan ada orang-orang yang seperti itu. Saya seperti Pak D saya itu, Pak D Musari itu, sampai di usianya sekarang yang mungkin Abatin umur berapa Abatin? 7 berapa? 70-an. Pak D Musari itu kelahiran tahun 46. Kelahiran tahun 46. Sampai usia sekarang ini dia tetap Senin Kemis sama Ayyamul Bid, 3 hari di pertengahan bulan. Terus sampai mangken. Jadi sobung pegeen pasah itu. Ada yang orang yang ahli seperti itu. Lah mau nengak gula bi sampean kan tak pate ahli gitu. Tak pate pateng pasah. Lah untuk puasa-puasa yang sunnah yang pahalan rajin ini jangan sampai
telebet, puasa Arafah kan ning saare. Itu puasanya besar pahalanya, jadi jangan sampai terlewatkan, kecuali mungkin ibu-ibu yang berhalangan pola tepan hari Arafah mangan tepan haid, maka ya nggak apa-apa, dari niatnya itu sudah mendapatkan pahala. Ini puasa Arafah. Kemudian yang kedua, puasa Muharram. Puasa Muharram ini saya singkat-singkat saja, bahwa puasa Muharram adalah puasa sunnah yang diutamakan, sangat utama juga, dan dilaksanakan bukan hanya tanggal 10 tapi tanggal 9 dan 10 untuk menyelisihi orang Nasrani dan Yahudi. Tapi Rasulullah SAW belum sempat melakukan yang tanggal 9. Ternyata Rasulullah sabung ngomor kada. Jadi tanggal 9 dan tanggal 10 di bulan Muharram. Nah, ini kan jarang juga. Berarti setahun sana puasa sunnahnya yang utama. Yang pertama di hari Arafah, saare. Di bulan Muharram 2. Sudah 3 hari cuman. Kemudian hari Senin, Kemis. Hari Senin, Kemis ini sangat diutamakan, disunnahkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna yaumal itsnain wal khamis yaghfirullahu fihi ma likulli muslimin illa mutahajiraini yaqul da'huma hatta yastaliha." Sesungguhnya pada hari Senin dan Kamis itu Allah mengampuni dosa setiap kaum muslimin kecuali 2 orang yang saling memutuskan hubungan. Ini bahayanya. Ternyata di setiap hari Senin dan Kamis Allah menurunkan ampunan kepada setiap manusia. Sambian bibula setiap hari Senin dan Kamis. Kecuali orang yang setak nyapa, bertengkar. Ini prehi ampunan. Prehi tak beri ampunan. Jadi tak usah tak nyapa bae pon. Jaga aja. Maka tak seneng, jaga aja harus nyapa. Bisa sampean enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, ketika hari Senin dan Kamis itu adalah diangkatnya amal salih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, fahibbu an ayyuradu amali wa ana shaim. Fauhibbu ayyuradu amali wa ana shaim. Dan aku suka ketika amalanku diangkat, distorkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi hadis yang pertama menunjukkan 3 puasa sunnah. Yang pertama puasa Arafah sehari, kemudian puasa Muharram tanggal 9 dan tanggal 10, kemudian puasa Senin dan Kemis. Dan puasa sunnah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian diniat-niatkan untuk hal-hal yang duniawi. Jangan. Cek biasa aki. Biasakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Memang ada sebagian kebiasaan orang tua begitu. Pola anak daftar polisi pasaki. Jadi puasa itu bukan itu. Kalau mau misalkan anaknya mau masuk kedokteran, masuk pesantren, masuk kuliah, doakan saja gitu loh. Enggak usah puasa agar anaknya diterima. Ini kan kurang pas niatnya. Jangan seperti itu. Apakah enggak boleh puasa? Boleh. Puasa sampean puasa. Nanti ketika puasa perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-699. Ini puasa Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kita singkat-singkat saja, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. 6 hari di bulan Syawal ini ki. Sampean puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari, maka seperti puasa setahun. Serah neng masjid, tahu saya masjid. Sebugali ini kepon. Saya pernah puasa setahun, kan sobung. Sebugali pon, terowongi ngebula orang. Saya puasa setahun loh, sobung pegan sekali. Kan tak bisa. Perempuan juga ada haidnya, kita yang laki-laki ada sakitnya, pasti terputus. Tapi ini pahalanya seperti puasa setahun penuh. Ki ngak gua pon puasa sunnah Syawal ini 6 hari. Oleh urut, tak urut ki oleh, cak loncak oleh, 2 hari ambu, sehari ambu, terserah. Pokok 6 hari di bulan Syawal. Sekarang kita masuk tanggal 23, berarti ki kare petong hari. Atau kare 6 hari. Kita pasa. Mon ki belum sempat untuk puasa Syawal karena pahalanya besar sekali. Seperti puasa
setahun. Mon bede sing ngocak cereng sunnah. Jangan. Cereng sunnah engki sunnah. Mon sampean mate mari dento. Kan kening kebaisangmu. Kening kebaisangmu apa nenten? Seumpama oleh di bulan Syawal, setelah bulan Syawal ini sampean dicabut nyawanya oleh Allah, kan kening kebaisangmu. Nyangon apa sampean krepek tak kan tak bisa. Mon tanya ke pahala kan tak bisa. Jadi paksa. Jadi memang sunnah para jamaah sunnah. Sampean tak pas Syawal tak dosa, tak dosa. Tidak berdosa juga nggak akan disiksa, tak seksa. Sampean di akhirat ketika nanti dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak akan ditanya, sampean kenapa nggak puasa Syawal? Kan sunnah. Enggak. Kemudian disiksa gitu. Enggak. Tapi tanamkan dalam hati Anda, apa sih kebiasaanmu? Mohon sampean atau kita, saya ini mati gitu. Jek aja akhirnya 6 hari di bulan Syawal. 6 hari kero, 6 hari. Itu puasa Syawal. Jadi untuk puasa-puasa yang pahalanya besar itu sedikit paksa ya. Cek ngocaan enteng gitu ya. Saya omong ki jeung aja ki ya gitu kan. Bereki ya. Cek tujuan madeng ya. Kecuali mon orang kayak sakean itu kan tak pakai tujuan madeng. Mon bule kan sate nabe boy ki. Saya. Jadi jeung aja. Hadis yang ke-700. Ini sudah kita jelaskan bahwa menjauhkan dari neraka 70 tahun. Jadi kita lewati. Kemudian 701 ini adalah puasa sunnah. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu an dia menceritakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu paling banyak puasanya adalah di bulan Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa dalam satu bulan lebih banyak daripada puasa di bulan Sya'ban. Puasa di bulan Sya'ban. Sya'ban ini sebelum pasaan lagi. Sebelum puasa Ramadan sebulannya itu dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Puasa sunnah apa? Puasa sunnah Senin Kemis, puasa sunnah Ayyamul Bid, puasa sunnah mutlak ini boleh dikerjakan di bulan Sya'ban. Dianjurkan memperbanyak puasa. Kecuali nanti di akhir Sya'ban tanggal 9 lekor bulu lekor ini dimakruhkan, khawatir nanti bulan Sya'bannya habis. Kemudian hadis yang ke-702. Ini puasa yang agak berat juga dikerjakan. Ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang ahli puasa. Kata Abu Dzar radhiyallahu an dia mengatakan amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min asy-syahri 3 ayyam 13 wa 14 wa 15. Aku diperintahkan, dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa 3 hari dalam setiap bulannya, yaitu tanggal berapa? 13, 14 dan 15. Pahalanya ternyata besar juga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siyamu 3 ayyam min kulli syahrin siyamud dahr. Puasa 3 hari setiap bulannya berarti telah melaksanakan puasa setahun penuh. Wa ayyamul bid sabiha 13 wa 14 wa 15. Jadi puasa di tanggal 13, 14, 15 itu seperti melaksanakan puasa setahun penuh. Jarang, Pak, jarang. Jamaah Darussalam sepertinya jarang. Beda, Bu, yang pernah melaksanakan ini tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah ya, tanggal Hijriah. Ini dikerjakan. Kalau memang mampu silahkan dikerjakan 3 hari setiap bulannya di tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Tahun Hijriah di setiap bulannya. Kemudian hadis yang terakhir yang kita pelajari di pertemuan kali ini. Hadis ini juga penting. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idzni. Ghairu Ramadan," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk puasa di saat suaminya ada di rumah kecuali dengan seizinnya, kecuali pada puasa bulan Ramadan. Jadi tidak boleh seorang istri itu puasa sunnah tanpa izin kepada suaminya terlebih dahulu. Yang pertama faidahnya, ini besarnya hak suami terhadap istrinya.
Dan wajibnya seorang istri untuk memperhatikan hak-hak suaminya. Coba, ini kan menunjukkan tingginya kedudukan suami, yaitu apa? Cek reng puasa sunnah baik kudu izin kepada suaminya. Izin kepada suaminya ketika suaminya ada di rumahnya. Kemudian yang kedua, hak suami ini di atas hak orang tuanya. Ini perlu dibahas juga, bahwa ketaatan seorang istri kepada suami itu di atas ketaatannya kepada orang tuanya. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd." Kaum laki-laki itu, suami itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, maka wanita harus nurut kepada pimpinannya. Karena apa? Karena Allah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lainnya. Dari akalnya, ilmunya, kekuatannya, tanggung jawabnya ini di atas perempuan. Maka perempuan harus nurut. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Kenapa perempuan itu harus nurut kepada suaminya? Karena suami yang menafkahi. Lah kalau suaminya nggak nafkahin, nggak usah nurut. Karena memang harus menafkahi seorang suami kepada istrinya. Makanya seorang istri harus nurut kepada suaminya. Ini tentang besarnya hak suami atas istrinya. Kemudian yang selanjutnya, ketika suami di rumah, ini perlu digarisbawahi lagi, bahwa istri harus izin kepada suaminya ketika dia akan berpuasa sunnah. Karena dikhawatirkan suaminya ini kepingin kepada istrinya, ada hasrat kepada istrinya. Jadi nggak boleh. Kalau nggak izin, suaminya tepak neng compok, artinya tidak bepergian, kecuali suami Anda sedang ke Surabaya, ke Sumatera, atau ke Malaysia, atau sedang umroh, maka nggak apa-apa, langsung puasa. Tapi kalau suaminya di rumah, harus ngomong dulu, Mas, boleh mangken puasa sunnah. Bompon, boleh teronang seneng ngebik sampean. Kita usah puasa, harus selesai. Lah benar ini memang hadisnya seperti itu. Hadisnya seperti itu. Mohon ki ngodebon letua, insyaallah enten mohon ki. Insyaallah enten. Dan seorang suami juga misalkan harus ini ya, harus paham juga kalau istrinya mau puasa sunnah ya jangan dilarang. Jangan dilarang. Jadi khawatir kalau suaminya ini kepingin bersenang-senang dengan istrinya. Kalau puasa sunnah ini tidak diizinkan suaminya, perhatikan penjelasan para ulama. Misalkan ada seorang istri, Mas, boleh puasa sunnah mangken, empon dek, boleh nih kemanten anyar, sampean cek puasa, monoreng puasa kan tak oleh berhubungan suami istri. Ki maksa puasa, maka puasanya tidak sah. Puasanya istri ini tidak sah, karena memang tidak izin kepada suaminya. Apalagi untuk urusan keluar rumah para jamaah. Ini puasa sunnah saja, ini harus izin kepada suaminya. Apalagi untuk keluar rumah, bepergian ini harus izin kepada suaminya, harus izin kepada suaminya. Ini berkaitan tentang istri kepada suami. Jadi kalau misalkan ibu-ibu ini mau mengamalkan yang seperti ini, bektak biasa. Jadi meskipun seorang istri misalkan, istri saya sudah, saya cerita istri saya. Ketika saya pulang ke Malang misalkan, saya pulang ke Malang, kemudian dia mau keluar sama masnya saja. Dia mau misalkan seperti di sini ya, mau ke Yoso, itu keluar sama masnya di Malang. Itu izin kepada saya. Ya, saya mau keluar sama mas, mau cari keripik misalkan, cari makanan, izin dulu. Meskipun sama mahramnya, keluar sama mahramnya, dia keluar sama kakaknya, dia keluar sama Fahmi adiknya, itu tetap dia harus izin kepada saya dulu. Dia bilang saya mau ke rumah kakak saya yang di desa sebelah misalkan, itu izin dulu, meskipun dia diantar oleh mahramnya. Jadi untuk hak suami itu memang sangat tinggi dan perlu diperhatikan oleh para istri. Bahkan sekali saya ulangi lagi tadi, untuk puasa sunnah saja itu harus izin kepada suaminya. Kurang lebihnya itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan puasa-puasa sunnah itu bisa kita lakukan. Meskipun tidak semuanya, mungkin kita bisa lakukan sebagiannya. Jangan dengarkan tablis iblis. Tablis iblis itu adalah
bisikan-bisikan iblis, baik dari iblis yang dari jin ataupun manusia yang mengatakan, tak usah pas, ojo sunnah niku. Itu tablis iblis, artinya godaan ya, bisikan-bisikan yang membuat kita tersesat gitu ya. Jadi kalau puasa sunnah, ojo yang sunnah. Sambin sunnah kok. Jangan ngomong seperti itu, tak kok yang saya ucapkan kebaik sangon mate. Sampian saya neng kantor pun saya hadir di masjid ini. Yang berani ngomong sangon ke akhirat cukup saya kan sobung makanya saya omong sekuni sangon. Bekalnya itu sedikit kita menuju akhirat. Maka mau tak long-molong mumpung ki sehat, ki jaga aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.